Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukur Rabil Amar, NIM 122013755. Saya selaku ketua kelompok, kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang proposal usaha catering. Pembahasan bab 1, overview. 1. Bisnis background. Bisnis catering Cateringnya merupakan bisnis catering mini yang menjual berbagai macam rice bowl dengan aneka topping sambal khas Indonesia. Rice bowl merupakan makanan khas dari luar negeri yang kita modifikasi sehingga menjadikannya ada unsur khas Indonesia, yaitu menambahkan aneka topping sambal, agar masyarakat tidak akan pernah lupa dengan makanan tradisional khas Indonesia tersebut. Tidak lupa pendamping makanan, yaitu minuman yang segar. Mikul adalah minuman dingin yang berbentuk mie. Minuman ini bukan berisikan mie instan atau mie yang terbuat dari tepung, melainkan jelly yang dibentuk menyerupai mie pada umumnya. Beberapa pelengkap lainnya juga terbuat dari jelly yang bermacam-macam rasa. Vision dan mission statement. Visi kami adalah menjadi penyedia utama makanan lezat berkualitas dan layanan yang terbaik untuk keberhasilan pelanggan pada acara-acara penting sehingga menciptakan peristiwa yang mengesankan. Lalu, misi kami adalah yang pertama, membuat makanan yang lezat dan berkualitas dengan menjamin kehigienisannya. Kedua, menggunakan bahan baku yang berkualitas. Ketiga, memberikan pelayanan yang terbaik. Keempat, mengembangkan kreativitas mahasiswa dalam berwirausaha. Kelima, menumbuhkan rasa persaingan yang sehat antar pengusaha. Terakhir, memberikan pengalaman yang mengesankan terutama bagi para konsumen. Yang ketiga, produk description. Yang pertama itu rice bowl. Rice bowl adalah salah satu jenis makanan ala Jepang yang berisi daging yang dibuat teriyaki, katsu, tempura, dan masih banyak lagi. Saat ini rice bowl banyak ditemui berbagai menu yang ada di kafe kekinian. Rice bowl disajikan di mangkuk yang berisi potongan daging yang cukup tebal, scramble egg, dan sayur kalian. Porsi rice bowl ini memang cukup memuaskan untuk satu orang karena berisi sayur, telur, dan daging yang banyak, ditambah dengan topping sambal khas Indonesia. Yang kedua itu mikul. Mikul adalah minuman dingin yang berbentuk mie. Minuman ini bukan berisikan mie instan atau mie yang terbuat dari tepung, melainkan jelly yang dibentuk menyerupai mie pada umumnya. Beberapa pelengkap lainnya yang terbuat dari jelly yang bermacam-macam rasa. Setiap warna yang berbeda memiliki rasa yang berbeda pula. Mie jelly yang berwarna putih bening memiliki rasa leci, mie berwarna hijau memiliki rasa melon, mie berwarna ungu memiliki rasa anggur, dan beberapa pelengkap yang berwarna-warni juga terbuat dari banyak rasa lainnya yang tentunya semakin menambah yang tersaji. Ada mie, ada juga kuahnya. Mangkuk spesial ini diberi kuah dari sirup yang menyegarkan. Dengan begitu, rasa jelly mie ini lengkap sudah. Tidak hanya dalam penyajian rasa dan bentuknya, mikul juga memiliki cara sendiri untuk meminumnya. Pelanggan tidak mengkonsumsi dengan sendok, melainkan dengan sumpit dan sedotan untuk meminum kuahnya. Bukan hanya untuk kerongkongan kering saja, tetapi mikul juga dapat memberikan khasiat baik bagi saluran pencernaan karena khasiat yang di mie jelly berikan. Bab 2. Layout Business Model Canvas. Key partner, penjual bahan baku, penjual alat, reseller, supplier ATK. Key partner, produksi makanan catering dengan standar kesehatan, pengemasan, sosial media marketing, administrasi penjualan. Key resources, fasilitas masak, laptop, smartphone, internet, ATK, kardus, mangkok, sendok, dan lain-lain. Value proposition, non-MSG, sehat,
dikemas secara menarik. Customer relationship, komen Instagram, komen Facebook, testimoni penilaian di WhatsApp, WhatsApp group untuk reseller, channel, postingan Instagram, postingan iklan, broadcast WhatsApp. Customer segment, single or multi, konsumsi berbagai usia, karakteristik, pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Masalah, terkadang lupa membawa bekal saat di sekolah, di kampus, atau di tempat kerja. Catering ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi hal tersebut. Cost struktur, gaji karyawan, masak, mengemas, dan admin. Biaya pemasaran melalui iklan Instagram dan Facebook. Biaya listrik, internet, bahan baku, dan gas. Transport. Revenue stream, penjualan melalui media sosial, penjualan melalui reseller, WhatsApp, dan pelanggan tetap. Oke, di sini menerangkan bisnis model Canvas. Pertama, partners. Kami akan bekerja sama dengan penjual bahan baku dan kami mencari peralatan di toko Metro Campus, reseller, dan supplier ATK. Activity, produksi makanan, catering dengan standar kesehatan, pengemasan aman, melakukan administrasi promosi dengan posting iklan di media sosial, care resource, fasilitas masak, laptop, smartphone, internet, dan ATK atau kardus mangkok, sendok, dan lain-lain. Value proposition adalah nilai nambah yang diberikan pada para pelanggan. Kami mengolah makanan MSG terjamin, kesehatan dan pengemasannya menarik supaya pembeli tertarik. Customer relationship, karena masih di masa pandemik, maka penjualan produk kami lakukan dengan media online seperti marketplace, sosial media seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, supaya para pelanggan mudah untuk menemukan produk kami dengan cara posting iklan produk kami di WhatsApp Story dan testimoni, dan lewat WhatsApp group untuk reseller. Kemudian kami juga akan memberikan promo kepada para pelanggan dengan syarat pembelian dengan jumlah tertentu dan melayani pelanggan dengan baik karena pelanggan adalah raja. Channel, untuk pemesanan melalui media sosial yang berada di wilayah Jakarta, kami lakukan pengiriman dengan sistem COD atau cash of delivery. Setelah kami mulai telepon, media sosial seperti story Instagram, story WhatsApp, posting iklan. Always channel, konsumen akan mengetahui melalui dari media sosial yang kami pasang iklan produk kami. Kami akan mengiklan melalui story Instagram, story WhatsApp, posting iklan. Position, konsumen dapat membeli melalui telepon, media sosial seperti story Instagram, story WhatsApp, aplikasi, posting iklan. Alasan kami memilih itu karena di zaman sekarang semua sudah berbau digital dan praktis. Semua akan mudah dilakukan dengan satu cara, yaitu melalui telepon. Customer segment, produk kami dikonsumsi berbagai usia sehingga aman, sehat buat semua usia, sehingga orang tua terkadang lupa membawa bekal di sekolah, di kampus, atau di tempat kerja. Catering ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi hal tersebut. Proses traffic, pertama bahan baku, internet, dan gas. Kedua, biaya pemasaran melalui Instagram dan Facebook. Ketiga, gaji karyawan seperti masak, pengemas, admin, dan yang keempat, biaya transportasi. Reverse time, pemasukan yang kami dapatkan nanti berasal dari mitra usaha kami, para reseller, serta penjualan langsung customer. Mekanismenya bisa dengan cash, yaitu penjualan langsung ke customer dan berlangganan dari reseller dan mitra usaha kami. Yang keempat itu organization struktur, pemilik catering Wahyu Kristanto Eko Putro.
Ketua Syukur Bilamar, Sekretaris RPAyu Widyasari, Bendahara Fiorentin Lia Clarissa, dan karyawan Santi Nur Insan. Pembahasan bab 3 yaitu Financial Plan. 1. Business Preparation Budget. Terdapat sewa tempat, bahan makanan rice bowl, bahan minuman mikul, cup rice bowl, cup mikul, peralatan lain dengan total jumlah 13.300.000. Execution budget yang pertama, proyeksi laba rugi, pendapatan harian 50 cup dikali 25.000 sama dengan 1.250.000, dan pendapatan per bulan sebanyak 37.500.000 rupiah. Kedua, proyeksi biaya. Pertama, bahan baku rice bowl 50 cup dikali 30 dikali 9.000 sama dengan 13.500.000 rupiah. Bahan baku mikul 50 cup kali 30 kali 5.000 sama dengan 7.500.000. Cup rice bowl 50 cup dikali 30 dikali 2.000 sama dengan 3 juta. Cup mikul 50 cup dikali 30 dikali 1.000 rupiah sama dengan 1.500.000. Gaji karyawan 2 orang dikali 800.000 rupiah sama dengan 1.600.000 rupiah. Biaya gas 17.000, total 27.117.000. Labanya 10.383.000. Break even point atau BEP. BEP sama dengan total biaya per bulan dibagi harga satuan. BEP sama dengan 37.500.000 dibagi 25.000 sama dengan 1.500. Untuk per hari 1.500 dibagi 30 sama dengan 50. Jadi usaha ini akan mengalami BEP ketika dapat menjual 1.500 cup per bulan atau 50 cup per hari. Profit reverse sharing adalah jumlah yang dibagi untuk gaji karyawan. Jadi dari total apa yang dikurangi 15% untuk tabungan dan 85% sisa dibagikan kepada masing-masing anggota. Anggota pertama sampai anggota kelima itu 20%. Jadinya 8.825.000. Jadi 1.306.800 nya itu 20% tuh tabungan lah. Gitu Pak. Keempat itu penutupan. A. Kesimpulan, demikian proposal ini saya susun dengan harapan permohonan pendirian usaha yang saya dirikan dapat diterima. Pembuatan proposal ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan tentang peluang dalam dunia bisnis. Dari pendirian usaha ini saya dapat menyimpulkan bahwa berdirinya sebuah usaha dikarenakan kebutuhan masyarakat dan permintaan pasar yang sangat mendukung perkembangan usaha ini. Selain itu, tujuan saya mendirikan usaha ini adalah untuk membantu pemerintah mengurangi pengangguran di era krisis global seperti sekarang ini. Saya menyadari bahwa tiada yang sempurna di dunia ini kecuali Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pembuatan proposal ini tentunya masih banyak kekurangan. Untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran Bapak Ibu yang sifatnya membangun guna sebagai bahan evaluasi saya untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Akhir dari penulisan proposal ini, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dan berpartisipasi dalam menyusun proposal dan pendirian usaha ini. Dan terima kasih juga atas penerimaan proposal ini, serta saya berharap agar pelaksanaan usaha yang saya dirikan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bagian B yaitu saran. Agar pelaksanaan usaha dapat berjalan dengan baik dan lancar, saya memiliki beberapa saran antara lain. Percaya dan yakin bahwa usaha dapat dilaksanakan, mempunyai etos kerja yang tinggi, pandai berkomunikasi dengan orang lain,
tidak mudah berputus asa, mau mendengarkan kritik dan saran dari orang lain, mampu menghasilkan produk yang berkualitas, disiplin, bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif, mengutamakan kepuasan pelanggan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.